qasidah tentang tawassul kepada Imam Ahmad Al-Badawi. Ya. Bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min bani Alawi salaku fi man nabawi bi Rasulillahi wal Badawi. Siapa itu Badawi? Imam Ahmad Al-Badawi, Imam Azim. Levelan beliau ini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, ya, Baqiyul Muqaddam, imam-imam azim yang karamahnya luar biasa, yang sangat-sangat hebat kedudukan mereka di mata Allah. Imamnya para aulia Allah pada zamannya. Mereka para aulia Allah itu. Imam Ahmad Al-Badawi. Imam Ahmad Al-Badawi menjadi seorang yang hebat, mulia, tinggi derajatnya. Itu pun berkat didikan orang tuanya. Bahkan banyak di antara mereka a'immatuna ikhwani, termasuk Al-Habib Ali bin Al-Habsyi pengarang kitab Maulid, termasuk Imam Syafi'i, termasuk banyak a'immatuna, mereka itu dididik oleh ibunya ketika abahnya sudah meninggal dunia. Atau ketika mereka abahnya itu merantau untuk berdakwah, mereka dibesarkan oleh ibunya sehingga mereka menjadi orang-orang besar. Imam Ahmad Al-Badawi yang terkenal azimul hal, beliau dididik pula dari kecil oleh ibunya untuk begitu cinta kepada Rasulullah. Ditanamkan setiap malam ketika masih kecil itu diceritakan sebelum tidur tentang kisah-kisah Rasulullah, kehidupan Rasulullah, akhlak budi pekerti Rasulullah, sehingga yang ada terdoktrin dalam pikiran dan hatinya Rasulullah. Sampai beliau itu pernah mengatakan kepada ibunya, ya ummah, wahai ibu, apakah mungkin aku untuk bisa bertemu dengan Rasulullah? Sudah rindu ikhwan, karena tiap hari ditanamkan akhlak Rasulullah, perjuangan Rasulullah, bagaimana kelembutan Rasulullah, bagaimana akhlak budi pekerti Rasulullah. Lalu diceritakan terus setiap malam, sehingga ini anak Imam Ahmad Al-Badawi berkata kepada ibunya, aku pengen bertemu dengan Rasulullah. Maka yang ngomong, kau mungkin ya Ahmad untuk bertemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah SAW membuka peluang itu kepada kita. Sebagaimana dalam hadisnya, Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang melihat aku dalam tidur, maka orang itu benar-benar melihat aku, kata Rasulullah. Tapi jangan basing-basing, ya. Orang yang mimpi Rasul itu ada tandanya. Bukan kita basing-basing atau kan aku mimpi Rasul sementara kita tidak bermimpi Rasulullah. Itu termasuk kedustaan yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Yang tidak mimpi wali, ngaku mimpi wali sudah dosa besar. Apalagi ngaku-ngaku mimpi Rasulullah. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Lalu ibunya mengatakan kepada Ahmad, ya Ahmad, kalau kau pengen bertemu dengan Rasulullah, apa yang sudah kau ajarkan kepada engkau tentang sunnah Rasulullah, kau kuatkan, kau istiqomahkan. Lalu tambahkan perbanyak solawat kepada beliau Rasulullah. Berapa banyak wahai ibu? Sebanyak kau mampu, kata ibunya. Hanya beliau bersolawat, main, belajar, tidur, makan, solawat. Semua sunnah Rasulullah beliau tahu, beliau lakukan. Tapi belum dapat mimpi Rasulullah. Ibunya tidak sabar ikhwan. Ini hebatnya ibu orang dulu. Kalau kita ibu-ibu kita, bapak kita sekarang caranya memotivasi anaknya biar cepat dapat kesuksesan dunia. Tapi ibu Imam Ahmad Badawi pengen cepat anaknya mencapai kedudukan dekat kepada Allah dan Rasul. Disuruhnya lagi untuk berbanyak salawat, disuruhnya lagi untuk diperhatikan, untuk hidupkan sunnah Rasul. Tapi belum juga mimpi Rasulullah. Karena Imam Ahmad masih budak. Artinya beliau dimotivasi, beliau jalan, tapi kadang-kadang datang waktu untuk berhenti bermain, itu yang beliau lakukan. Atau berhenti untuk melakukan hal yang lainnya. Makanya dipanggil oleh ibunya, ya Ahmad, lebaik ya ummah, man ana, siapa aku, kata. Anta ummi, kau ibu. Apa kata Imam Ahmad, kata ibu Imam Ahmad, na'am, mundu wulidta ulal barih ulal an anta ibni, lakin ya Ahmad isma', aku dari semenjak kau lahir sampai semalam, sampai detik ini, sampai saat ini engkau adalah anakku dan aku ibumu. Lakin ya Ahmad, minal an, dari saat ini, lasta bibni walastu ummik. Tapi dari saat ini, dengar kata ibunya, engkau bukan lagi anakku dan aku bukan ibumu. Kaget pak, anak kecil itu. Nangis Imam Ahmad. La ya umma anta ummi wa ana ibriki. La ya Ahmad, lasta bibni. Engkau bukan anakku, kan? Nangis Imam Ahmad. Oh, merengek-rengek. Sudah puas nangis, apa kata ibunya? Anta satakun ibni bisyartul wahid. Engkau akan kembali menjadi anakku Ahmad dengan satu cara. Qul ya ummah, qul ya ummi, katakan padaku ya ibu. Apa kata ibunya? Idza ra'aita Rasulullah fi manami.
Ini bukan gampang. Tapi inilah himmah hebat pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Nangis Imam Ahmad. Naam ya ummah. Sa'ara Rasulullah. Lakin kaifa tariqat? Bagaimana cara? Sudah ku ajarkan kepadamu, tapi kau harus perbanyak lagi sholawat. Kalau kau pengen aku akui sebagai anak. Ini motivasi yang lebih kuat saat itu, pengen diakui sebagai anak. Tapi ibunya pengen tujuan ini anak mimpi Rasulullah. Ketika seperti itu kan Bapak, maka Imam Ahmad ini meninggalkan semua hal-hal yang dia lakukan, kecuali hanya apa kata ibadahnya sholawat. Di samping melakukan yang diwajibkan Allah. Terkadang beliau makan pun harus diingatkan oleh ibunya, sholawat, apa kata sholawat. Tidak mentu, tidak main. Sampai Masya Allah tabarakallah ikhwan rahimakumullah, selang tak lama beberapa hari Imam Ahmad pun mendapatkan kemuliaan. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu beliau bertemu Rasulullah. Rasulullah memanggil beliau, dan Rasulullah memeluknya. Dia dipeluk oleh Rasulullah, dicium keningnya Rasulullah, dan beliau pun menangis hebat dalam mimpi itu, sampai belum terbangun dalam keadaan menangis. Terbangun dalam keadaan menangis. Apa yang langsung datang di benak beliau? Aku sekarang sudah diakui sebagai anak, katanya. Langsung beliau datang ke pintu kamar uminya dan mengatakan, ya ummah, sambil nangis, ya ummah, al-an ibniki, al-an anak ibniki, ya ummah, ibu, sekarang aku anak kau. Aku anak kau lagi, katanya. Ibunya dengar itu senang, pasti itu mimpi Rasul. Ibu gak bentuk, istagul hakat. Kenapa kau mengatakan kau sudah jadi anak aku? Wallahi ya ummah, sambil nangis, ra'aitu Rasulullah al-barih. Aku mimpi Rasulullah, aku ketemu Rasulullah, aku dipeluk oleh Rasulullah. Dengar ini Pak, uminya tak baca nahan nangis, nangis bangga dan terharu. Dipeluknya oleh uminya, al-ana ibniki ya Ahmad. Al-an, sekarang engkau anakku ya Ahmad. Sekarang engkau anakku ya Ahmad. Nangis hebat. Satu hari kurang lebih 24 jam dipanggil lagi oleh uminya, ya Ahmad ta'al. Baik ya umi. Duduk lagi ngarep uminya. Ya Ahmad, mundul bariha wilal an anta ibni, lakin isma'ni, dengar aku, katanya, minal lasta bibni wa ana lasta ummuk wa lastu ummak. Kau semalam anakku dan kau telah mencapai kedudukan mimpi Rasulullah, tapi ya Ahmad, hari ini kau bukan lagi anak. Nangis Imam Ahmad. Ya ummah, ra'aitu Rasulullah wa anta taquli annani idza ra'aitu Rasulullah anna ibnik. Ibu, aku sudah mimpi Rasulullah, bukankah engkau mensyaratkan kalau aku bisa mimpi aku menjadi anakmu? Naam ya Ahmad, sadaqta wa anta ibni minal barih ila al-an, lakin dilhin saat ini ila ma ba'dal yawm lasta bibni illa bi syartin wahid. Kecuali kalau satu syarat kau penuhi. Nangis Imam Ahmad. Syarat apa lagi ibu, sehingga aku bisa kau akui sebagai anak? Ini hebatnya, himmahnya luar biasa Pak. Apa kata ibunya? Anta satakun ibni idza ra'aita Rasulullah ya ghadata. Ibunya punya magam itu. Engkau bakal ku akui sebagai anakku kalau engkau mampu bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Ini pun sudah dijanjikan Rasulullah, man ra'ani fil manam sayarani ya ghadatan. Siapa yang memandang aku, melihat aku dalam tidurnya, maka akan melihat aku secara jaga, kata Rasulullah. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dengar itu nangis Imam Ahmad. Kaifa? Bagaimana mungkin jalannya? Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah dimakamkan di Gubatul Hadar di Madinah. Bagaimana aku bisa berjumpa secara nyata, secara hidup? Kata uminya, ada jalan. Apa? Perbanyak lagi kau salawat kepada Rasulullah. Hadirkan hati kau membayangkan Rasulullah itu seperti yang telah kau saksikan dalam mimpi. Maka subhanallah ikhwani, demi beliau tadi itu sudah merasakan kenikmatan memandang Rasulullah dan pengen diakui sebagai anak, beliau pun bersolawat sampai terkadang beliau itu tidak sempat makan kecuali kalau diingatkan oleh uminya. Makan ditinggal, sekarang solawat terus sampai subhanallah ikhwan rahimakumullah. Tak lama dari situ biiznillah, dan ini merupakan bagian daripada manaqib Syekh Imam Ahmad Al-Badawi. Rasul pun hadir ikhwan. Saat beliau sedang mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, dengan hatinya membayangkan bagaimana indahnya muka Rasulullah yang pernah didapatkan dalam mimpi kemarin. Tentu lebih nikmat lagi orang kalau sudah pernah mimpi Rasulullah, membayangkan mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Beliau lakukan terus sampai datanglah wujud agung Rasulullah dengan nur yang luar biasa, dengan ketampanan yang sangat agung dan harum yang semerbak. Imam Ahmad ketika melihat Rasulullah datang,
Beliau pun sambut Rasulullah tegak, dia teriak memeluk Rasulullah, sekuat-kuatnya Rasul pun memeluknya dan mencium kepalanya. Tak lama dari situ Imam Ahmad tak kuat pingsan pingsan dan Rasul pun menghilang. Ibunya ketika subuh, biasa Imam Ahmad sebelum subuh sudah kelihatan kelebatnya di rumah, bersiap-siap untuk subuh, tapi belum kelihatan. Sampai terdengar kumandang adzan, belum juga nampak. Ibunya berkata, nah jangan-jangan ketiduran. Maka ibunya datang ke rumah, ke bilik Imam Ahmad, dan dia bukan beliau tidur, tapi dalam keadaan pingsan. Tapi ibunya merasakan keajaiban sudah. Kenapa? Ibunya pun orang soleh, pernah dan sering mimpi Rasulullah. Pernah ya godo dengan Rasulullah. Belum ibunya masuk ke kamar, ibunya sudah mencium raihatat thayyibah, mencium bau yang harum, yang tidak pernah ada di muka bumi Allah keharuman itu, kecuali keharuman yang muncul dari diri Rasulullah. Ketika mencium itu, ibunya langsung gemetar tubuh. Raihatul Rasulullah, raihatul Mukhtar, raihatul Mustafa. Baunya Rasulullah ini. Baunya Rasulullah, karena dia pernah mendapatkan bau itu, ikhwan. Maka beliau pelan-pelan buka pintu anaknya, dia ketok, dan dia mendapatkan anak sedang terbaring pingsan. Dan ketika dibukanya pintu itu, wallahi ikhwan, harumnya luar biasa. Bahkan sinar terang itu masih berwujud di kamar itu dengan luar biasa. Beliau peluk anaknya, beliau bangunkan anaknya, dan si anak Imam Ahmad Al-Badawi ketika dibangunkan sadar dari pingsannya, langsung memeluk erat ibunya dan mengatakan, ya Umma al-an ibnik, ya Umma al-an ibnik, aku sekarang anak kau wahai ibu, aku anakmu sekarang. Ibunya senyum, na'am ya anta ibnik, anta ibni al-an, kau anakku sekarang. Ini qad ra'aitu Rasulullah wa huwa jaa indi wa yadhummuni wa yuqabbiluni. Beliau datang, Rasulullah datang menghampiriku, ya ummi, dia mencium aku, memelukku, tapi aku tak kuat untuk menghadapi hal itu dan aku pun pingsan. Umumnya mengatakan, al-an ibni ya Ahmad, engkau sekarang benar-benar putra. Ini hebatnya pendidikan wong dulu, ikhwan. Nah sekarang mana kita? Mungkin terlalu tinggi itu contoh. Minimal ikhwan rahimani rahimakumullah, sambungkan anak kita dengan Rasulullah dari semenjak dini, semenjak mumayyiz. Kenalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ajarkan doa-doa pendek yang selalu kita pakai sehari-hari. Doa tidur, masuk WC, keluar WC, doa istinja, doa mati baju, doa makan, doa setelah makan. Ajarkan, bahkan kita tunjuk sanksi buat anak kita kalau melanggar sunnah Rasulullah. Didik. Kalau Rasulullah memang mengatakan dalam hadisnya, menyuruh kita untuk menyuruh anak kita sholat ketika umur 7 tahun, lalu memukul yang kalau 10 tahun. Itu Rasulullah perintah untuk umumnya umat Islam. Tapi kita pengen anak kita lebih dari situ. Umur 7 tahun bukan cuma dia kita ajak sholat, tapi kita ajak sholat berjamaah. 10 tahun dia sudah bisa melakukan dengan istiqomah gobliyah dia sudah banyak hafal doa ini dan itu, dan dia sudah banyak menghafal sunnah-sunnah Rasulullah dan mengamalkannya. Wa hakadha ikhwani rahimani rahimakumullah, anak yang seperti ini kita harapkan. Nah kita pun ada peluang masih untuk mendapatkan itu. Mari ikhwani, mungkin sudah ratusan sunnah Nabi kita dengar dari para asatis, dari para ulama, belum yang kamu dapatkan lagi lewat medsos, belum lagi dari kitab yang kita baca tentang sunnah Rasulullah. Hidup ke ikhwani, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, maka rahmat Allah akan turun dan segala bala dan keburukan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.